atau sudah instruksi tegas yang ada konsekuensi yang mengikutinya kalau tidak diikuti. Nah, begitu Gus, makasih. Gus Betik, mohon izin saya luruskan ya, saya mohon izin ya, jadi biar kita semuanya memahami sebenarnya apa itu konteks politik ya. Jadi kita tidak polos lah yang namanya konteks politik ya. Ya sedikit mohon izin Gus Betik saya luruskan pandangan-pandangan apa yang dikatakan konteks politik. Ada bermuatan politik. Jadi gini, ya, yang namanya bermuatan politik bukannya tidak tahu atau tidak paham bahwa ini ada masalah atau tidak ada masalah, tetapi membangun opini yang akan menjadi pro kontra, itu bermuatan politik. Tujuannya agar terjadi pro kontra itu pecah belah gitu loh. Itu muatan politik namanya. Jadi bukan namanya wah kita harus menyadari tidak perlu, ya kan, tidak perlu diproseskan, tetapi ini sudah diketahui bahwa akan terjadi pro kontra. Targetnya adalah perpecahan seperti apa yang terjadi. Teriakan Andi, ayo kita perang, kan itu. Akhirnya nggak tahu, jadi liar, dibangun suatu narasi-narasi atau pemikiran-pemikiran yang liar di dalam sebuah golongan yang akan menjadi pro kontra. Itu muatan politiknya. Terima kasih, dilanjut Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Prof dan Kang Jepri atas wawasan-wawasannya. Jadi begini ya. Aku sudah lama membahas, bisa lihat di channel YouTubeku Subandite Sukoco ya, tentang yang namanya itu Habib itu apa gitu ya. Aku sudah lama, jauh hari sebelumnya aku sudah membahas itu ya. Tetapi karena yang membahas aku yang bukan siapa-siapa, bukan orang top ya, tentunya gaungnya itu cukup di kawasan yang terbatas, teman-teman yang ngaji di aku saja gitu ya. Lain kalau yang bahas itu Kang Mas Imaduddin atau siapa gitu ya. Dan akhirnya memang benar-benar booming seperti sekarang ini gitu. Nah, kemudian ada salah satu teman dakwah dan dia juga punya channel, dan channelnya cukup bagus ya, dan alhamdulillah ya banyak mengembangkan syiar-syiar Islam. Aku untuk Kang Mas Rio Alpindo ya, terlempar ya. Iya, nanti aku naikkan ya. Sebentar Mas, aku mau naikkan ini. Dia terlempar ya. Begini ya. Oleh saudaraku itu yang dia punya stasiun juga, punya channel juga, aku disuruh bahas tentang Habib. Aku bilang aku tidak mau. Gitu ya. Aku tidak mau. Ya, kenapa? Aku sudah bahas jauh-jauh hari. Dan aku sudah menjelaskan presupposisi yang aku bangun sebagai ya lingkup sosial. Aku nggak apa-apa. Lingkup sosialis memanggil orang Habib nggak apa-apa. Orang menyenangkan orang kan nggak ada masalah. Ada orang senang dipanggil Habib ya dipanggil saja Pak Habib, itu kan ya nggak ada masalah. Tapi itu dalam lingkup sosialis. Dalam lingkup akademis aku tolak. Nggak ada yang ceritanya Habib. Nggak ada, karena garis kita dalam Islam itu diambil secara patriark ya. Aku bilang begitu. Nah, yang pertama, karena aku sudah bahas jauh hari sebelum booming, dan sekarang aku tidak memberikan tuduhan, tapi ada sebuah tanda tanya. Murnikah ya polemik Habib itu dibahas secara akademis teologis atau ada muatan politisnya? Dulu kita harus pandai membaca apa yang terpapar di depan ini, bukan hanya sekedar baca teks adan dibaca, enggak gitu. Orang adan itu sudah jelas suara kok diganti tulisan. Ya. Jadi kenapa aku nggak mau? Aku bukan orang yang bisa ditunggangi oleh politik. Saya nggak mau. Jadi apakah perseteruan Habib saat ini, polemik Habib saat ini, murni seperti aku membahas, murni dalam sudut pandang akademis teologis, atau sudah ada yang mendesain ini supaya anak bangsa terpecah, maka ada muatan-muatan politiknya. Kecurigaanku itu ada di situ.
Aku tidak mengatakan begitu, tapi kecurigaan ada. Itulah yang membuat aku malas untuk memuat ulang kajian-kajian tentang Habib. Karena aku sudah bahas di masa lalu ya, dan itu murni, tidak ada unsur politisnya. Gitu ya. Begitu juga tentang sekarang ini. Adzan diganti, yang dikumandangkan diganti teks. Ya. Aku kan sudah bilang dari tadi, iku karepmu dewe apa kongkonan? Itu maumu sendiri atau disuruh? Yang nyuruh siapa dan apa sebabnya? Karena apa? Aku meresponnya bukan sebagai orang Islam, tapi aku meresponnya sebagai anak bangsa. Itu tidak ada masalah di antara Kristen Katolik dan Islam. Kok bikin aneh-aneh gitu loh? Dan tadi Ustaz Jepri sudah mengatakan akhirnya timbul sebuah pro kontra. Jangankan antara Islam dan Katolik Kristen, di antara Islam aja cangkemnya harus beda-beda ini. Sudah terjadi, ada yang setuju, ada yang enggak. Ya kalau tidak ada keputusan dari Menko itu, terlepas itu maupun himbauan ataupun kewajiban, unggahan ini tidak ada, polemik ini tidak ada, perpecahan pendapat di antara kita tidak ada, karena himbauan itu tidak ada, kan begitu. Jadi aku meresponnya sebagai sebuah anak bangsa. Sudah adem ayem, ngapain lagi di trigger seperti itu? Itu loh. Ya, bukan sebagai orang Islam, tidak sebagai anak bangsa. Kan sudah indah hubungan. Bagaimana Profesor siapa tadi itu? Siapa namanya lupa. Itu sudah menyambut ya, menunjukkan adab Islam yang begitu anggun. Ya. Ya. Kan sudah bagus dan tidak ada apa-apa. Makanya saya gawe-gawe yang bikin-bikin ini siapa dan namanya apa. Kalau dalam bahasa intelijen itu yang namanya watermelon. Ya, watermelon itu belah semangka. Nanti bisa dibaca yang pro siapa, yang kontra siapa. Kita dibaca sama orang luar di luar kita. Nah, nanti dia tinggal dari bacaan itu memetakan bagaimana cara menghadapinya gitu. Jadi nggak bisa ini hanya sekedar oh itu kan hanya di TV, di masjid enggak. Iya, karena ini tahapan uji coba. Nggak mungkin langsung dia larang cuma di masjid. Mau mampus apa? Sedikit-sedikit umpan itu ditawarkan gitu loh. Nggak mungkin langsung banyak. Jadi seperti tadi, seperti yang aku bilang, banyak narasumber di sini, tetapi yang membidik dari sudut pandang politis itu cuma Bang Jepri sepertinya. Yang lainnya enggak masuk ke dalam tataran-tataran teologis dan akhirnya kontra. Ada yang wajib, ada yang enggak. Wah. Ini ya. Wah, ini justifikasi yang sepihak menurut saya ini. Saya kira pemilik room ini, hostnya ini tidak melihat secara politis pernyataan bahwa kita saatnya bukan mendengar lagi gitu, tapi membaca gitu. Jadi membaca keadaan saat ini, itu yang jadi poin kita saat ini. Kalau kita terus menjadi pendengar dari khobar-khobar itu, kabar-kabar itu ada nuhum wakro gitu. Adan la yasma'una biha gitu. Sudah. Bertelinga, Sudah. dengar tapi enggak. Sudah, diam dulu. Aku kan belum kasih waktu Belum. kamu untuk ngomong. Diam. Cangkemmu diam, nanti aku kasih waktu, ya. Enggak. Enggak, nanti aku kasih waktu. Ya, ngerti bahasa Indonesia enggak? Nanti aku kasih waktu, diam. Ya. Aku enggak tendang kepalamu, sudah aku. Itu bentuk apresiasiku, aku tetap menghormati kamu. Ya. Ngomong pakai aturan di komalku. Ya. Untuk yang lain juga gitu ya. Ngomong di komalku jangan seperti komal lain. Oke, selanjutnya Kang Rio Alvin, aku dan tempat kami persilahkan. Aduh, luar biasa ini Gus. Aparatnya mati. Saya cuma mau nanya aja Gus. Silakan. Syar'inya azan itu yang dirubah menjadi teks itu melanggar apa tidak Gus? Terima kasih. Ya, kalau dilihat dari apa yang kita gunakan pendekatannya secara etimologi, ya sudah menyimpang.
adzan itu kan seperti yang Kang Jepri sampaikan tadi itu didengarkan, gitu loh, ya, didengarkan, bukan dibacakan, bukan orang nggak bisa sesuatu yang mutsmal, ya, itu untuk menyelesaikan yang khususiyat. Perintah ikro itu mutsmal, umum. Sedangkan yang kita bahas itu yang khususiyat, khusus azan. Azan pun itu khusus yang dikaitkan dengan kedatangan paus, bukan azan-azan yang lain. Gitu loh. Makanya kalau diskusi itu lihat kemana arah pembicaraan yang sedang kita gagas ini. Gitu loh. Ya. Kita diskusi tentang azan. Azan itu juga masih dipersempit lagi. Azan yang terkait dengan kedatangan paus. Kenapa? Itu seperti apa yang disampaikan dengan Menko Info gitu. Jadi kalau kita bikin laporan ilmiah, katakanlah kita menyusun skripsi atau disertasi, itu ada constraint, ada batasan. Batasan kita itu di situ. Skripsi atau disertasi itu ada constraint, ada batasan. Batasan kita itu di situ. Ada constraint, ada batasan. Jadi aku tidak membawa ini dalam ranah tinjauan fikih seperti tadi azan itu wajib atau sunat gitu ya. Enggak. Terus bagaimana ketika azan itu berubah dari teks ya, enggak ke situ sebetulnya diskusinya. Cuman karena kamu tanya ya, aku jawab lah ya. Nanti kalau nggak aku jawab tentunya kurang memuaskan ya. Dari tinjauan etimologi saja sudah seperti itu, apalagi terminologi. Azan itu seruan untuk orang diingatkan tentang waktu sholat, seperti itu ya. Oke, sekali lagi aku ingatkan, sebetulnya kajiannya nggak ke sana, ranah bahasan kita, tapi ranah bahasan kita ini ada apa? Karena kita sudah damai gitu loh ya. Kenapa harus dibikin yang aneh-aneh? Aku yakin kok bahwa permintaan itu datang dari saudara Katolik kita. Nggak yakin aku. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya. Iya. Lanjut. Gimana Kang Rio? Lanjut aja. Oke, terima kasih. Gitu Kang Rio ya. Sorry kalau tidak memuaskan. Jadi hanya sekilas saja aku jawab karena tidak kesana yang mau aku jawab. Oke, sekarang siapa ya? Pedangro ya. Pedangro atau Ilham dulu lupa. Pedangro, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo? Kok Pedangro? Sorry. Pedang kilat. Kang Pedang kilat? Tidak di tempat atau lagi jauh dari mikrofonnya? Kan bilang gila, nggak di tempat atau lagi jauh dari mikrofonnya? Iya saya mau ikapi ini si Andes Indonesia ini. Nggak di tempat atau lagi jauh dari mikrofonnya? Iya saya mau ikapi ini si Andes. Kang Pedangro, sebentar Kang Pedangro. Sebentar Kang Pedangro, supaya kami bisa mengikuti. Kang Pedangro, sebentar Kang Pedangro. Sebentar Kang Pedangro, supaya kami bisa mengikuti penjelasannya, mohon mic-nya dibenarkan dulu ya. Sebentar Kang Pedangro, sorry, penjelasannya mohon. Kang Pedangro, Itu turun dulu, benarkan perangkatnya, nanti naik lagi. Aku sampaikan, tolong posisi dipaskan dulu, mic-nya juga dipaskan supaya tidak apa namanya, tidak noise, karena Doubling, noise tidak doubling, iya tidak noise. apa yang mau kamu sampaikan kami nggak dengar nanti, gitu ya. Oke, silakan disampaikan. Gimana? Nanti, gitu ya. Oke, pedang kilat. Suruh turun dulu Gus, benerin dulu nanti naik lagi. Halo ini dengar, Gus. Oke, pedang kilat. Suruh turun dulu Gus, benerin dulu Turun nanti naik Gus ya lagi. ke suaranya. Halo ini dengar. Iya, turun dulu nanti naik lagi. Suruh turun dulu Gus, benerin perangkatnya baru naik lagi. Nah, Sip. benar di perangkatnya. Oke, sekarang sebelum ke Andinasia, Mahameru, Ki Gitu Amat, ke Kang Ilham, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Iya, jika merujuk azan pada keempat ulama mazhab itu hanya satu yang menisbatkan terhadap fardu, yaitu Imam Hambali ya. Sedangkan Imam Syafi'i
sunnah kifayah. Jadi seandainya sudah dikumandangkan di dalam satu komunitas, maka sudah gugur ya. Jadi seandainya sudah dikumandangkan di dalam satu komunitas, maka sudah gugur. Double nggak Gus suara saya Gus? Masih bermasalah. Pedang roh Pedang kilat. bisa dibenahi dulu ya. Pedang Roh dulu. Masih apa namanya? Masih dubbing. Mungkin bisa turun lagi nanti masuk, nanti aku naikin nanti. Tapi tolong dibenahi perangkatnya karena masih tetap dubbing tadi. Oke. Ya sebentar. Pedang roh, Gus, pedang kilat. Nama antri di bawah nanti kalau nggak dinaikkan nggak enak ya. Sebentar Mas Ilham ya. Ada saudara kita yang sepertinya ada yang mau disampaikan dari tadi menunggu di bawah. Putra Syah. Oke Kang Ilham, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, jika merujuk pada Dalam ulama, lanjut. hanya Imam Hambali yang menisbatkan azan itu pada hukum hukum wajib ya, hukum fardu kifayah. Sedangkan ketiga yang lainnya itu menempatkan azan ini sebagai sunnah kifayah. Jadi jika sudah dikumandangkan di dalam satu komunitas, maka sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Yang menarik di sini fatwa-fatwa dari Imam Syafi'i ini ada kaul qadim, yaitu fatwa awal ketika dia masih di daerah Irak, itu nanti diralat ketika dia pindah ke Mesir, muncullah fatwa kaul jadid atau fatwa baru. Jadi jelas ada dinamika pemikiran di sini bahwa fikih itu dinamis, mengakomodir keadaan masyarakat. Ya, contoh tadi saya sampaikan bahwa fatwa di kaul qadim itu nanti diralat di kaul jadid. Ya, salah satunya di kaul jadid ya menyarankan perempuan belajar di kelas. Sebentar Mas Oke. Ilham. Itu tolong diperhatikan, ada komentar dari ini, namanya juga sulit sekali dibaca seperti orang Belanda, Afterlands ya. Bukan itu yang mau dibahas kan Mas ya. Kita tidak membahas tinjauan fikihnya gitu loh. Tapi tinjauan kebijakan pemerintah yang diwakili oleh Kominfo. Monggo dilanjut. Iya, kalau kita mencoba menafsirkan dari Kominfo niatnya, maka itu kita menggunakan prasangka yang nanti akan berujung pada syubhat, ya, pada kesamaran. Kita akan melihat nanti beberapa waktu ke depan apakah tetap diterapkan azan ini dengan teks saja atau nanti akan kembali ke normal lagi. Jadi kalau bicara tentang niat hati seseorang atau niat hati Kominfo, maka kalau sekarang kita menggunakan prasangka, menggunakan syubhat, tapi kita akan tahu nanti setelah beberapa saat ke depan apakah tetap dijalankan sebagaimana yang sekarang diganti dengan teks ataukah kembali ke normalnya lagi, azan untuk dikumandangkan. Jadi menurut saya ya bukan satu masalah mengakomodir keadaan dan situasi, tidak merujuk dari ulama Imam Syafi'i, maksud saya seperti itu Gus. Jadi saya menukil kisah dari Imam Syafi'i yang dia meralat fatwanya, di mana di Irak dia menggunakan kaul qadim dan setelah di Mesir dia menggunakan kaul jadid. Itu hanya sebagai contoh saja, menganalogikan kasus. Kalau sekarang kita berprasangka, maka belum ada suatu prasangka kita ini yang membuktikan apakah itu ada muatan politik atau tidaknya. Kan kita bisa lihat nanti setelah ini apakah tetap diganti dengan teks atau dikembalikan sebagaimana keseharian normalnya. Jadi itu pendapat saya, Gus Betik. Kalau menurut Ilham mengatakan bahwa itu ada muatan politik atau tidak, itu prasangka atau bukan? Iya, apapun yang kita pikirkan saat ini tentang apa yang akan terjadi nanti, itu kan satu prasangka, kita hanya bisa melihat nanti. Nah, isyarat tolong perhatikan pertanyaanku.
ketika Ilham mengatakan bahwa itu nanti ada muatan politiknya atau tidak kita lihat nanti, itu prasangka bukan? Iya, prasangka juga, Oke, tetapi sudah, saya meletakkan selesai. prasangka. Sudah, selesai, cukup Oke. itu aja. Artinya dinamika ke depan itu memang dibaca dalam presupposisi prasangka, gitu loh. Semua berprasangka karena itu mengalami sesuatu yang disebut fiction. Waktunya belum tiba, kita belum tiba ke sana. Tetapi dengan carut marutnya apa yang akhirnya kita lihat kondisi kebangsaan kita saat ini ya, banyak mau mengadu domba kita, tapi alhamdulillah Gusti Allah Agung tetap memberikan kedamaian di antara kita ya. Itu kan harus kita bicarakan juga, gitu loh ya. Jadi kalau misalkan si A berprasangka, si B pun juga berprasangka, gitu kan menjadi aneh. Orang itu tidak ada masalah terus dijadikan sebuah yang harus disampaikan ke publik menjadi sebuah kebijakan walaupun itu imbauan. Karena aku sudah bilang dari tadi, aku yakin kalau itu permintaan dari saudara Katolik kita. Saudara Katolik kita juga sudah ngerti kok, gitu loh. Ya, ngapain kalau lebay amat sih lu, gitu. Terus maunya apa? Sekali lagi gue ingatkan, gue berbicara bukan sebagai orang Islam, sebagai anak bangsa. Gue gak mau bangsa gue itu diadu domba. Kita sudah bagus toleransinya saling menghormati. Terus ada yang macam-macam gini, kamu apa? Gitu, ya. Oke, selanjutnya siapa? Andinesia ya. Andinesia, silahkan. Maaf Gus, yang di bawah belum disapa itu. Oh iya ya, sorry. Ada Kang Putra S. Mohon maaf. Gitulah karena keterbatasan Kang Putra S ya. Assalamualaikum untuk Anda sudah bergabung dan mohon sabar. Semua aku kasih waktu gini lah. Sama perangkatnya mohon disiapkan yang baik karena sepertinya agak ganti ya. Nanti Kang Andinesia, terus Kang Mahameru, Kang Gitu Ahmad, baru Kang Putra Syah. Putra Syah ya. Oke, Kang Andinesia, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin saya ngobrol agak panjang dan menyampaikan agak panjang ya. Yang pertama, saya tadi sampaikan dari premis di awal sangat kuat bahwa azan itu adalah sesuatu yang diperdengarkan. Tetapi saya kira waktunya kita berhenti untuk terus mendengar gitu, tapi mulai membaca. Di antara yang perlu kita baca teks sejarah, di antara konspirasinya adalah bagaimana Amerika mendominasi Cina dengan perangkat teknologi mereka yang sampai ke bulan duluan gitu. Dan ternyata itu salah satu cara politik mereka mendominasi dunia pada waktu itu, bahwa Amerika lah sebagai negara adidaya, sebagai pemimpin bangsa. Jadi membuat seluruh negara-negara lain seakan-akan terdominasi begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk melihat harga pasar gitu ya, sebagai hal yang harus kita baca. Kembali jangan dengar aja ya. Kita baca, coba dibuka kotak hadiah itu. Nilai paus saat ini masih kisaran 6.000 koin gitu. Tapi nilai Raja Wali itu sekitar 11.000 koin gitu. Artinya Raja Wali ini masih tinggi nilainya. Cuman kenapa kok ada keadaan di mana kayaknya paus itu lebih mendominasi di sini? Ini perlu kita baca juga gitu. Kita perhatikan gitu. Yang kedua, agar kita tidak gegabah dalam melangkah, kita harus memperhatikan juga siapa yang kita baca juga gitu. Siapa yang akan diuntungkan dari hal-hal ini? Apakah orang ketiga, Syiah contohnya gitu, yang baru datang, atau Shibe contohnya. Ini harus kita baca juga gitu. Jadi kita bisa bergerak dengan cara yang terukur. Di antara untuk mengukur kemampuan kita, ketika ada chaos, pernyataan menghunus pedang katakan, apakah kita terpicu atau tidak gitu. Jadi apa yang sebenarnya mereka inginkan?
pertengkaran di antara kita, kehancuran dan memanas dan seterusnya, kita harus ukur juga kemampuan kita gitu. Jangan sampai kita menolak yang harusnya nilai kita tadi 10.999 koin gitu ya. Melawan paus yang cuma 6.000 koin, kita gojek gitu. Jadi ini hal-hal yang perlu dibaca gitu kepada teman-teman sekalian. Apa yang mereka inginkan? Perpecahan di antara kita. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita membaca? Kita bergerak tapi dengan cara yang terukur. Lalu kita uji, siapkah kita untuk menunjukkan cakar Raja Wali itu dikemukakan gitu. Ini untuk sementara, barangkali nanti bisa dibuka pandangannya. Oke, terima kasih dari Kang Andinesia untuk Kang siapa tadi? Putra Sah, karena ada keperluan, karena tidak sabar, karena terpental nggak tahu aku, tapi sudah out dari peredaran ya. Yang jelas setiap tamu yang hadir di sini tetap aku berikan porsi yang sama. Ya, kalau terpental silakan ajukan naik lagi sebelum kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat bersama, memenuhi masjid-masjid di sekitar kita dengan kehadiran kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Setidaknya kita masih punya waktu 30 menit ke depan. Oke, terima kasih Andinesia, dan kita lanjutkan ke apa ini, Mahaguru atau Ki Gitu Amat duluan ya? Ki Gitu Amat, ingat tuh Ki Gitu Amat duluan sebelum ke Mahaguru. Monggo ke Ki Gitu Amat. Oh, terjedah dia ya, artinya lagi terima telepon. Sekarang ke Mahameru, nanti ke Gitu Amat selanjutnya setelah Mahaguru kok Mahameru. Sorry, salah baca. Iya. Lanjut, Mahameru. Iya, baik. Terima kasih. Jadi begini, kita menghormati seorang tamu boleh, ya kan? Dan juga itu kan peraturan azan diganti teks itu kan sifatnya sementara, hanya di lingkungan sekitaran katedral. Tapi kalau di selain itu kan boleh kita mengumandangkan azan. Jadinya ya boleh-boleh aja lah, wajar lah. Karena azan juga kan sifatnya kondisional. Dan juga dengan adanya tamu, apalagi tamu keluarga negaraan. Sebentar. Itu Sebentar. ya. Mahameru, sorry. Mahaguru tahu duduk permasalahannya yang disampaikan Menko Info enggak? Iya, tahu, paham saya. Azan itu di sekitar apa tadi, katedral atau di dalam TV? Iya, di sekitar katedral juga boleh diganti dengan teks, di TV juga boleh diganti dengan teks. Kalau di sekitar katedral teksnya taruh mana? Taruh di jidat gitu? Iya, masing-masing manusia kan sudah punya perangkat smartphone, jadinya dari Kominfo itu bisa langsung mengirimkan teks berupa SMS pemberitahuan azan gitu. Loh, enggak loh. Teksnya itu ditaruh di mana? Di jidat gitu. Ya di HP lah, masing-masing perangkat HP masing-masing lah. Soal perangkat HP masing-masing itu soal lain. Teks yang dipermasalahkan Kominfo itu yang di mana? Yang di sekitar katedral atau yang di televisi? Ya tadi kan saya sudah bilang di sekitaran katedral juga boleh, di sekitaran televisi juga boleh. Memangnya orang kalau punya handphone tiap azan terus dibunyiin adanya? Apa itu? Iya kan kalau adanya. Enggak, apakah itu menjadi kebiasaan? Adanya SMS. Dengar dulu. Apakah menjadi kebiasaan orang-orang yang bermukim di sekitar katedral yang punya handphone gitu kan? Setiap azan dibunyikan gitu, bareng-bareng gitu. Coba kamu jawab. Iya, kan enggak, kamu jawab ada dulu. itu notifikasi. Kamu jawab dulu. Ada notifikasi SMS. Makanya Mahaguru ya. Dalam sebuah diskusi itu pahami dulu materi apa yang kita diskusikan. Kita tidak berbicara
dengan apa yang ada di sekitar katedral, karena ini hubungannya dengan stasiun TV itu loh ya. Oke, lanjut Mas Meru. Iya, jadi saya sih fleksibel aja. Tadi saya sudah mengatakan di TV boleh diganti running text, di sekitaran katedral juga boleh. Jadi setiap orang hanya mendapatkan notifikasi dari Kominfo bahwasannya azan telah tiba gitu. Mahameru, Ya itu. Mahaguru ngerti Iya. nggak sih ya yang aku maksud ya? Iya, justru itu saya dari dua sisi saya bicaranya. Nggak ada masalah dengan orang di sekitar katedral itu. Kamu menambah, aduh, jadi kemana-mana. Coba kamu dengar dulu aja lah ya, kamu dengar dulu. Begitu amat sekarang sudah diperangkat belum? Begitu amat. Ya Gus, sudah Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persoalan polemik Gus ya yang dibahas ini kan masalah azan yang biasanya dikumandangkan, dihimbau untuk menjadi teks yang disampaikan tadi oleh Kominfo. Jadi itu persoalannya Gus. Cuman gini Gus, kalau saya sebagai umat muslim ya, itu mungkin saya sedikit khawatir kalau mendengar pernyataan atau polemik seperti ini kan, karena kalau kita tarik secara teologi ya kan, teologis itu kan berhubungan dengan anggaplah menyerempet gitu loh, menyerempet ke syariat, seolah-olah yang diwacanakan ini kan bertentangan dengan apa yang umat Islam azan itu kan satu bentuk kumandang atau bentuk pengingat supaya kita itu tahu waktu azan tiba ya kan. Tiba-tiba pemerintah menggaungkan bahwa azan itu diganti dengan teks. Kalau secara itu tadi memang ya tidak langsung pemerintah itu melanggar, menurut saya itu melanggar ketentuan atau dalam umat Islam kan ya ada yang dikatakan tadi menurut 4 mazhab itu kan ada juga perbedaan ya. Entah itu hukumnya wajib atau sunnah ya kan, yang pasti itu udah menjadi ya namanya azan itu ya harus dikumandangkan ya kan. Tapi persoalannya kalau selama ini kan tidak ada persoalan. Nah, dan karena ya kan, dalam waktu ini kemarin itu momennya itu ada paus yang datang ke Indonesia gitu kan. Jadi muncullah gaungan seperti ini dari Kominfo untuk itu tadi ya, bisa juga Gus kalau ke arah politik ya kan. Kalau saya lihat dari momentumnya, kenapa pas kesempatan itu, maksudnya wacana ini digaungkan itu pas momennya paus mau ke Indonesia gitu kan, dalam acara toleransi. Jadi itu tadi menimbulkan pro dan kontra. Nah tapi kalaupun wacana ini nanti kan, ini kan kita bahaskan, ini kan belum final ya kan, ini kan hanya wacana yang perlu kita diskusikan. Nanti persoalan finalnya itu kan kita belum tahu kan. Jadi ya kita ini sebagai anak bangsa ya harusnya kita bisa berpikir gini loh, jangan sampai kita ini terpecah gitu. Izin begitu Ahmad. Ini sudah ada selebarannya gitu. Gimana? Sudah ada selebarannya gitu. Jadi putusannya sudah ada itu, himbauannya sudah ada. Enggak, maksudnya gini loh Bang Anes ya. Itu himbauan itu kan gini loh, pemerintah itu kan punya
kayak ini kan himbauan itu kan atau hanya peringatan ya kan? Atau memang sudah misalnya nih kalau sudah dipastikan mulai besok teks azan di televisi itu udah diganti teks gitu. Apakah udah seperti itu pertanyaannya? Izin Bang Gitu Ahmad, tolong dibaca judulnya. Jangan cuman adzan aja, baca dulu teksnya gitu. Jadi bagus nanti kesimpulannya. Maksudnya gimana Bang Anis? Dibaca dulu beritanya. Iya, Cuma dengar. ini kan terkait berita azan diganti teks ya kan? Itu kan berlakukannya di televisi kan gitu kan? Bukannya secara umum misalnya kalau memang ada tidak boleh azan misalnya di masjid itu diganti dengan teks, itu kan tidak seperti itu. Betul. Masa Islam dari lahir nggak tahu waktunya sholat masih dipanggil-panggil. Nah, itu persoalan lain lagi Bang. Kalau Ini, dulu di Madinah itu azan itu karena kebanyakan orang tua tuh baru masuk Islam. Bangsa ini sebentar, nanti saya kasih waktu ya. Sebentar. Oke, lanjut begitu Ahmad. ya sedikit lagi Gus ya. Jadi gini loh, kalau kita ini mau menarik kesimpulan ya kan dari masalahan azan ini yang dilarang atau bukan dilarang ini kan, maksudnya diganti kan, nggak dilarang, cuman diganti yang biasanya kita selama ini pakai suara tiba-tiba diganti teks ya kan. Nah, kalau tadi pertanyaannya masalah itu kan masalah kesadaran. Sebenarnya kalau kita lihat nggak perlu sebenarnya, betul Bang Singi, nggak perlu kita harus mendengarkan azan. Kita cukup melihat, malahan pada waktu itu kan orang sholat itu nggak ada waktu kan, nggak ada toa gitu kan, gimana kan? Dengan jarak yang jauh kan nggak kedengeran kalau kita mau berteriak azan kan. Kenapa harus dikumandangkan? Itu persoalan kesadaran. Tapi ini persoalannya micu karena kita ini di sebuah negara ya kan yang mayoritas itu umat Islam di Indonesia ini, itu kan bisa memicu menjadi ya itu tadi bisa menjadi suatu permasalahan ya kan. Itu tadi udah menyerempet namanya ke syariat kan, nanti ujung-ujungnya ya ada yang pro ada yang kontra gitu. Nah menurut saya ini kesimpulan, jadi ya kalau saya lihat pemerintah ini maunya seperti itu ya kan, yang kita ikuti saja. Ini menurut saya loh, nanti silakan nanti itu menurut saya. Ya monggo aja gitu. Persoalan tadi kembali kepada diri kita masing-masing ya kan. Selagi azan itu masih berkumandang di masjid ya bagi saya nggak masalah gitu, dan dalam menentukan sholat pun saya nggak harus melihat televisi gitu loh. Sekarang ini kan udah dunia, masalahnya gini loh, televisi itu udah nggak penting lagi bagi kehidupan sekarang ini kan. Jadi udah media sosial loh lebih utamanya gitu. Jadi menurut saya terserah aja pemerintah. Mungkin itu dulu Gus, kira-kira Gus pendapat saya Gus. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Gitu Ahmad, karena waktu kita sangat terbatas ya untuk persiapan sholat Jumat. Maka sebelum nanti aku minta kalian semuanya dari kalian memberikan sebuah closing statement, jangan mengomentari ya, memberikan closing statement. Tapi karena sudah ada yang terlanjur naik, kita kasih waktu walaupun sedikit ya, karena memang naiknya terlambat untuk Kang Saini. Sebelumnya saya tanya dulu, Anda Islam atau kafir? Kang Saini Islam atau kafir? Kafir. Wah, lebih-lebih dari Nabi dong bilang orang kafir. Emang ada di Indonesia orang kafir? Saya hanya tanya. Wajib ber-KTP kan? Islam atau kafir? Islam, kenapa? Bagaimana? Muslim. Muslim, alhamdulillah. Jadi kenapa aku tanya? Supaya tidak rancu ya, karena diskusi ini di internal Islam. Tadi juga ada saudara Kristen kita naik, aku kasih tahu, dan alhamdulillah dia bisa memahami ya. Diskusi ini di internal, ini bukan saatnya diskusi comparative religion ya.
Oke, Kang Saining mau Gus Betik, Gus Betik, Ya. Gus izin Gus ya, supaya sebelum terakhir saya sedikit memberikan suatu pemahaman dalam konteks tujuan sesuai dengan judul. Apa boleh saya sedikit memberikan suatu narasi, Gus? Boleh. Pak Sedikit Jepri. aja, sedikit. Cuma begini, Pak Simpel. Jepri. Pak Jepri saya harapkan tetap di sini ya. Kita kasih waktu Kang Saining 1 menit lah, karena beliaunya juga sudah naik. Oke, baik, silakan. Beri apresiasi. Baik, Gus. Yang kepental Baik. silakan naik lagi ya. Yang kepental silakan naik lagi. Monggo Kang Saining 1 menit untuk Anda. Silakan, waktu tempat Kang Gus, silakan. Itu kan statement MUI untuk menghargai kedatangan Paus yang akan melaksanakan misa. Hanya beberapa hari itu. Bukan berarti itu membatalkan azan harus pakai teks. Untuk selamanya enggak, hanya beberapa hari pada waktu misa karena menghargai kedatangan Paus. Hargai orang lain, umat beragama lain dulu, baru nanti kita dihargai di mata dunia. Ambil positifnya. Tunjukkan Indonesia itu beradab. Bukan berarti enggak azan itu membatalkan sholat, enggak ada di situ. Kalau emang kisah kok emang dari dulu itu di Mekah itu udah pada tua baru jadi Islam. Karena Islam Rasul aja umur 40 tahun baru Islam kan. Baru ada agama Islam kan. Coba pelajari dulu tuh. Supaya kita dihargai di mata dunia tuh. Ambil yang baiknya. Saya mau closing dikit, Gus. Oke, sebentar. Kang Saining sudah ya? Karena sudah di Sudah. Oke. Gus, Oke, terakhir Gus, biar closing Gus. Sebentar. Izin Gus. Sebentar, tolong sabar ya. Saya akan mau menjawab yang tadi, yang katanya Kang Saining, ya. Kan sudah waktunya sholat, kenapa kok dipanggil-panggil adzan gitu ya. Sama dengan kalau kita naik pesawat kan. Kita naik pesawat, sudah tertulis itu. Kapan kita boarding, kapan kita masuk ke situ, sudah tertulis. Tapi masih dipanggil-panggil juga itu ya. Kira-kira gitu analoginya supaya kamu juga bisa mengerti bagaimana posisi adzan itu. Terima kasih Kang Saining. Sekarang Ustadz Jepri yang tadi sebenarnya ada yang mau disampaikan. Baik. Silakan Ustadz Jepri. Baik, terima kasih, Gus. Jadi tolong dipahami sebenarnya maksud dan tujuan diskusi ini. Ya, di sini kita lagi ingin mengetahui sebab akibatnya kenapa sampai ada himbauan untuk tidak menyiarkan azan di TV dalam menyambut kedatangan Paus. Ini sebab akibatnya. Padahal ini sebenarnya nggak mengganggu, tidak ada yang mengganggu. Ya, adapun tentang konteks mereka orang pintar semuanya ini, baik dalam konteks hukum Islam. Yang nggak usah lah dia siapa kita ini mengajari orang MUI, orang Depak ya mengenai konteks hukum Islam. Mereka jauh lebih memahami tentang hal itu. Tetapi bukan persoalannya di situ sebenarnya. Kenapa ada apa sampai untuk azan di TV saja ini diminta untuk dihilangkan dulu walaupun sifatnya sementara. Jadi bukan sifatnya walaupun hanya 1 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, bukan di situ persoalannya. Semuanya bukan persoalannya di situ. Ini tidak mengganggu kedatangan Paus. Kok ada apa disenggol-senggol gitu? Itu poinnya di situ. Kalau persoalan penyiaran itu bisa dibagi sesuai dengan himbauan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Itu kan bisa dibagi. Ada sepotong dalam live-nya ya tentang acara ziaran Paus, ada sepotong untuk azan. Jadi mereka ini orang pintar dalam konteks IT juga. Hal yang bukan, hal yang baru. Sebentar. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Silakan di closing 1 menit untuk Anda sebelum ke teman-teman yang lain. 1 menit, silakan di closing. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sebagai closing statement saya bahwa ya hal yang tidak mempunyai suatu gangguan apapun, kenapa sampai dijadikan sebuah gangguan termasuk azan. Begitu, itu aja poinnya. Padahal azan ini walaupun sebenarnya kita ketahui tidak mengganggu apapun juga, baik dalam jika itu dihilangkan di dalam siaran TV tidak mengganggu keimanan kita, tidak menghalangi untuk kita salat, kita paham semuanya. Tetapi ini ada sesuatu hal izin. Oke, baik, silakan Gus. Pesannya sudah bisa kita terima. Indonesia mohon sabar dulu. Prof, 1 Baik. menit.
Ya, siap Gus. Jadi begini ya, tadi kan dinyatakan bahwa ada prasangka kemungkinan muatan politik segala. Kalau saya sih nggak prasangka Gus. Ini memang bermuatan politik. Kita harus ingat kebijakan Kominfo, di atasnya ada Menko-nya, ada Menkominfo-nya, ada menterinya. Menteri ini jabatan politik. Dia menyampaikan kebijakan atas nama jabatan dia. Jadi nggak usah berprasangka, ini memang bermuatan politik. Nah, yang tinggal dipikirkan bagaimana respon kita menyikapi kebijakan politik ini. Jadi orang punya jabatan politik menyampaikan kebijakan pasti bermuatan politik, apapun itu termasuk dalam hal ini. Ini bermuatan politik memang, nggak usah berprasangka gitu. Makanya saya dari tadi nggak perlu nyinggung-nyinggung, memang bermuatan politik. Cuma respon kita nih harus cerdas, harus cermat menyikapi hal semacam ini, karena ini kan menimbulkan respon pasti baik pro maupun kontra. Nah itu dia, kita nih selaku anak bangsa, selaku umat beragama, bagaimana respon kita menyikapi ini secara cermat, positif, produktif kayak gitu kan, tidak secara emosional kayak gitu. Makasih Gus. Begitu saja. Terima kasih tanggap closing statement dari Prof ya. Yang seperti kita lihat kemarin kan memang seperti ini berunut. Kemarin jilbab di Paskibraka, sekarang adaan gitu. Oke, terima kasih Prof. Sekarang Indonesia yang dari tadi sudah menunggu. 1 menit untuk Anda, closing statement, silakan. Baik, sebenarnya jelas ini adalah peperangan psikologis ya. Harusnya kita membaca dari tadi bahwa kebijakan politik itu memang mereka yang kuasai, karena memang harga 6.000 koin paus itu ya, itu cukup mengguncangkan, walaupun Raja Wali masih di 11.000 ya koin. Tapi sudah mengguncangkan 6.000 poin, itu perhatikan. Yang kedua, ini perang psikologis, jadi politik secara psikologi gitu. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita buat gerakan yang sama, yang senada dengan ini. Kalau memang kita serius atau ini bisa didengarkan gitu, mungkin bisa senada dengan 212 yang kemarin. Tunjukkan gigi secara psikologis umat Islam ini di negara ini gitu. Itu sudah mengguncangkan mereka pada waktu itu gitu. Nah, harus kita tampakkan, kita bermain secara cantik. Mereka psikologis pada keadaan seperti ini, mungkin di kesempatan berikutnya kita curi pada momentum tertentu. Kita juga bisa melakukan gerakan psikologi seperti ini, gitu. Tergambar ya apa yang saya maksudkan. Ini Gus Betik poinnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Psikologis dari Kang Mas Indonesia cukup mantap ya. Terima kasih, terima kasih. Sekarang 1 menit untuk Kang Ilham untuk Anda di closing. Ya, walaupun sepertinya pagi ini kita agak berseberangan ya Gus ya. Tapi saya apresiasi ini roomnya bisa ngumpulin orang yang punya narasi dengan penyampaian yang rasional ya. Saya salut dengan room Gus Betik ini. Jadi yang saya sampaikan saat ini adalah kalau itu masih dalam ranah prasangka, kemungkinan ada juga yang sudah memvonis. Tapi menurut saya jangan letakkan prasangka itu sebagai vonis. Jangan letakkan segala sesuatu yang belum masih syubhat, maksudnya masih dalam ranah abu-abu itu dalam penghakiman atau vonis bahwa ini punya niat yang negatif atau punya niat yang destruktif mungkin. Jangan sematkan itu dulu karena ini masih belum dalam ranah kepastian. Oke, jadi menurut saya Ilham, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Mahameru 1 menit untuk Anda. Sorry, keliru terus. Mahaguru 1 menit untuk Anda untuk closing. Yuk, sepertinya tidak di tempat. Kang Saining 1 menit untuk Anda closing. Kita ikuti aja pemerintah, kita kan umaro gitu kan. Itu kan pemerintah umaro tuh, teladan tuh. Mungkin maksud mereka untuk menghargai hanya sementara kok, bukan untuk selamanya itu. Coba sih dipahami tuh. Kalau mau Indonesia maju ya hargai gitu, supaya bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik gitu di mata dunia gitu. Jangan hanya berpikir di sini aja gitu. Apa pernah berpikir pendana itu orang Islam semua? Tentu enggak kan? Coba pikir lari aja ke situ coba. Oke, terima kasih Kang Saining. Sebelum Kang Rio, ya, Kang Gitu Amat 1 menit untuk Anda. Gitu Amat, sepertinya jauh dari perangkat. Oleh Kang Rio, di closing 1 menit untuk Anda, silakan. Oke, Gus, terima kasih. Ini narasi saya aja ya. Kalau semua stasiun TV itu kan pemiliknya kebanyakan orang luar, non-Islam. Apalagi aplikasi-aplikasi termasuk handphone
itu kan punya orang luar semua. Jadi jangan berikan ruang, atau saya tuh tidak memungkiri ajaran-ajaran lain masuk. Tapi kalau diberikan ruang, semuanya tuh bisa masuk gitu loh. Itu aja sih Gus. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih untuk semuanya saudaraku. Ada 29 di bawah, ada 9 di atas. Semua tamu-tamu terhormatku, kalian bebas tuh memilih pada pendapat yang mana, karena memang pendapat itu tidak selalu bisa sama ya. Tanpa mengurangi rasa hormat aku kepada kalian semuanya, karena memang waktu persiapan kita untuk sholat Jumat berjamaah ya, dan semoga semuanya pada sholat Jumat ya, penuhi masjid-masjid di sekitar kita dengan kehadiran kita. Maka rezim waktu ini kan rezim yang nggak bisa diajak kompromi ya. Ini sudah pukul 10:03, kita bisa mandi-mandi dan segala macamnya untuk mempersiapkan diri sholat Jumat. Maka kita semoga bisa ketemu di waktu yang akan datang, dengan topik yang akan datang. Room ini aku closing, aku lengkap. Semoga apapun yang menjadi bahan diskusi kita bisa menjadi pembelajaran bersama. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun semua tamu-tamuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.